Sejarah Ubaidillah dipetik dari ruang hampa. Senin, Agustus 14, 2023. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Talita di Santrin Beling. Semoga sedulur semua hari ini sedang sehat, bahagia dan berkecukupan. Yang hari ini sedang tidak bahagia, sedang tidak sehat, sedang tidak berkecukupan, Talita doakan, insya Allah besok keadaan berubah, jadi sehat, bahagia dan berkecukupan. Amin. Sholawat salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ini dimasukkan ke dalam golongannya, dan kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Dijauhkan dari sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Amin. Sejarah Ubaidillah dipetik dari ruang hampa. Senin, Agustus 14, 2023. Dalam literatur ulama Ba'alawi, Ubaidillah ditulis wafat tahun 383 Hijriyah. Ia seorang imam yang dermawan, seorang ulama yang rasih, mendalam ilmunya, guru para Syekhul Islam, pembuka kunci-kunci ilmu yang dirahasiakan, tiada ditemukan yang menyamainya di zamannya. Demikian, sebagian yang ditulis ulama Ba'alawi tentang Ubaidillah hari ini. Lihat Al-Burqah halaman 136 dan Al-Masyra, Al-Rawi juz 175. Anehnya, seorang imam besar yang hidup di abad 4 Hijriyah, sejarahnya gelap gulita pada masanya. Tidak ada satu kitab pun membicarakannya. Jika ia imam, tidak ada seorang pengikutnya pun mencatatnya. Jika ia guru para Syekhul Islam, tidak ada seorang Syekhul Islam pun menyebut namanya, mengutip pendapat gurunya, bahkan walau hanya menulis namanya dalam silsilah sanad keguruannya. Ia benar-benar orang besar yang mastur dan misterius. Mungkinkah karena ketawadluannya, atau ia berwasiat agar namanya tidak dituliskan, agar namanya dilupakan? Imam besar ini hidup di abad 4 Hijriyah, katanya, ia lahir dan tumbuh besar di Bashrah, lalu umur 20 tahun hijrah bersama ayahnya ke Yaman. Di abad itu, di Bashrah dan di Yaman, puluhan kitab ditulis, ratusan ulama hidup bergaul satu dengan lainnya, namun, di antara mereka, seorang pun tidak mencatat interaksinya dengan Ubaidillah. Kemanakah Ubaidillah sang imam besar ini bersembunyi? Apakah ia memang sosok historis? Atau ia hanya tokoh fiktif? Kemudian, fiksi sejarahnya ditulis tanpa proses heuristik, lalu diletakkan begitu saja dengan ditenagai oleh kalimat denotatif dan diksi glorifikatif, ekspresif dan plastis, sebagai pelengkap dari runtutan teks sejarah yang terputus. Nama Ubaidillah dan biografi hidupnya baru muncul 512 tahun setelah wafatnya. Sosoknya pertama kali dimunculkan oleh Habib Ali Al-Sakran, W. 895H. Bukan hanya menyebut nama dalam rangkaian silsilah Al-Sakran, bahkan telah berhasil mengungkap ketokohan Ubaidillah. Sesuatu yang tidak diketahui oleh ulama yang hidup sezaman atau berdekatan dengan Ubaidillah. Ia dapat diketahui oleh Al-Sakran tanpa sumber-sumber pendukung apapun. Al-Sakran adalah pionir dalam meruntut sejarah Ubaidillah dan sukses menjadikannya sebagai sosok menyejarah. Ulama-ulama Ba'alawi masa kemudian, seperti Abu Bakar Al-Idrus Ba'alawi, W. 914H, Muhammad Hirid Ba'alawi, W. 960, Muhammad bin Abu Bakar Ashili Ba'alawi, W. 1093H, Muhammad Dia Syihab Ba'alawi, ketika mengungkap sejarah Ubaidillah, akan mengutip tulisan Al-Sakran dalam kitabnya Al-Burqah Al-Mushikoh. Masalahnya, lalu dari mana Al-Sakran mengutip biografi Ubaidillah itu,
setelah sebelumnya tidak satupun orang menyebut sejarahnya selama 512 tahun? Mungkin tradisi lisan. Tradisi lisan berbeda dengan sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan salah satu sumber sejarah yang dilisankan oleh pelaku sejarah. Sedangkan tradisi lisan adalah cerita yang diungkapkan secara beruntun melalui lisan. Penutur tidak mengetahui apakah cerita ini fakta atau rekayasa. Tradisi lisan tidak dapat disebut sebagai fakta sejarah, tidak dapat dibedakan darinya antara mitos dan kenyataan, banyak bermuatan mistik yang tidak masuk akal, dan sifat subjektivitasnya masih sangat mendominasi. Ubaidillah bagi Ali Al-Sakran, apakah ia objek tradisi lisan yang dituliskan, atau justru ia sebuah karya baru yang diciptakan sebagai sumber masa selanjutnya? Sebagai perbandingan, kita mengenal biografi para wali Songo, Sunan Bonang misalnya, ia sebagai tokoh historis didukung oleh sumber-sumber sejarah primer dan atau sekunder, misalnya buku Primbon Sunan Bonang yang berangka tahun 1597 M. Buku itu dijadikan tesis oleh ilmuwan Belanda, yaitu B. J. Oskrieke dengan judul Het Boek van Bonang, Wejangan Sunan Bonang, tahun 1916. Buku itu hanya berjarak 72 tahun dari wafatnya Sunan Bonang pada tahun 1525 M. Tentu angka tahun itu sangat dapat merekam kejadian sebelumnya dan masih sangat dapat dipertanggungjawabkan. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih ya sahabat tani minimalis yang tadi sudah menonton video ini. Semoga saja sajian dari Talita dapat menambah wawasan ilmu kita, sehingga kita tidak mudah dibohongi dan dibodohi oleh oknum yang suka jual agama, demi uang, demi kehormatan dan demi yang lain. Padahal setahu kita berdasarkan tuntunan para ulama pewaris Nabi, semua apa yang kita lakukan, baik ucapan, tindakan dan perbuatan, semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah semata. Talita sudahi dulu ya. Sampai ketemu di video yang lainnya. Wassalam.